Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita mengawali tausiah pada malam yang berbahagia ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kita masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-46 sebagaimana yang sudah dibacakan tadi oleh guru kita bersama. Namun sebelumnya saya ulang 2 ayat ke belakang untuk nyambung pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yastaruna ad-dhalalata wa yuridu an tadillu sabila. Adakah tidak kamu lihat kepada orang-orang yang sudah diberikan bahagian daripada kitab, yaitu kitab Taurat? Siapa orang yang sudah diberikan kitab Taurat itu? Wahum Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Apa kerjanya ketika mereka mendapat kitab Taurat itu? Yastarunad dhalalata. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi mereka menjual petunjuk dan membeli sesat. Wa yuriduna an tadillu sabila. Mereka juga menghendaki bahwa kamu juga menjadi sesat. Tahtau tariqal haqqi. Kamu menjadi salah jalan, yaitu jalan kebenaran. Litakunu mislahum. Semoga adalah kamu itu sama seperti mereka. Jadi yang pertama, mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Kemudian mereka juga menginginkan kita menjadi sesat, sehingga kita sama seperti orang Yahudi itu. Jadi makanya sampai hari ini orang-orang Yahudi itu tidak sama sekali senang kepada orang Muslim. Jadi mereka terus berupaya dengan berbagai macam cara, dengan politik, dengan uang, bahkan dengan kekerasan, sehingga kita menjadi orang yang sesat sama dengan mereka. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira.
Namun apa? Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengetahui dengan musuhmu itu. Ya. Allah sangat-sangat tahu dengan siapa musuh daripada umat Islam itu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung, hafizal lakum minhum. Allah selalu menjaga, memelihara bagimu daripada cara-cara mereka. Wa kafa billahi nasira. Allah juga cukup menjadi penolong kepadamu. Mani'an lakum min kaidihim. Artinya mencegah bagimu daripada tipu daya mereka. Jadi Allah selalu membimbing umat Islam. Maka bagaimanapun caranya orang-orang Yahudi, juga orang-orang Nasrani dan orang-orang lain yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, apapun upayanya, Allah tetap melindungi kita. Asalkan kita komitmen dengan beriman kepada Allah. Siapa mereka itu? Musuh yang sangat jelas. Minal ladzina hadu, yaitu daripada orang-orang Yahudi, yaitu kaum Yahudi. Apa kerjanya kaum Yahudi itu? Yuharrifunal kalima. Mereka merubah akan kalimat. Mereka merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Taurat. Artinya mereka merubah Taurat bukan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sejak dahulu mereka sudah merubah Taurat itu. Alladzi anzalallahu fit Taurati min naati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka rubah, Bapak Ibu? Yaitu kalimat-kalimat yang diturunkan Allah Ta'ala dalam Taurat daripada wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam kitab Taurat itu ada kalimat-kalimat, ada ayat-ayat yang dalam ayat itu disebutkan wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Anda beramal dengan Taurat. Hari ini Anda beriman dengan Taurat, Allah menerimanya. Tapi satu ketika, di ketika datangnya Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, Taurat itu dimensuhkan semuanya. Anda wajib ikut dengan Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Itu sudah ada dalam Taurat. Namun yuharrifuna, mereka robah. Jadi sejak dahulu mereka sudah berubah Taurat. Semoga pengikutnya tetap komitmen dengan Taurat, tidak mau ikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An mawadhihi allati wudi'a 'alaiha. Artinya daripada tempatnya yang diletakkan akan Taurat. Jadi pada tempat-tempat ayat-ayat yang menyangkut dengan Nabi Muhammad mereka robah. Termasuk yang sudah saya sampaikan di surah Al-Baqarah dahulu, mereka merubah ayat-ayat rajam. Ayat rajam. Jadi satu ketika ada kasus daripada orang Yahudi Madinah, mereka berzina. Ketika mereka berzina, mereka mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Ketika mereka mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membuka Al-Qur'an. Nabi membuka Taurat. Karena mereka orang-orang yang tak beriman dengan Al-Qur'an. Mereka karena tak beriman dengan Al-Qur'an, Nabi membuka Taurat. Ketika Nabi membuka Taurat, di dalamnya ada ayat rajam. Yaitu orang yang berzina apabila sudah kawin dirajam sampai mati. Akhirnya mereka tak terima. Nabi tetap melaksanakan hukum rajam itu kepada orang Yahudi yang berzina karena dihukumkan dengan Taurat itu sendiri. Dan akhirnya ayat tersebut pun dirubah oleh mereka. Jadi sama dengan orang-orang Yahudi itu menerima Taurat itu sesuai dengan selera hawa nafsunya.
Ketika dengan hawa nafsu mereka tidak sesuai, mereka robah. Termasuk tentang ayat yang wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amarahum bi syai'in sami'na qaulaka wa asaina amaraka. Mereka berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi memerintahkan mereka dengan sesuatu, apa jawaban mereka? Sami'na qaulaka, kami mendengar ucapanmu, wa asaina amaraka, dan kami maksiat akan perintahmu. Jadi sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na, ya. Sami'na wa asaina, kami mendengar ucapanmu, wa asaina, dan kami maksiat, kami tentang akan perintahmu. Wasma' ghaira musma'in, ya, wasma', dengarlah, padahal ia tidak mendengar. Dan mereka berkata ra'ina, ya, supaya mereka untuk merubah lisan-lisan mereka. Wa ta'na fid din, mereka pun mencela pada agama. Namun apa kata Allah? Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum. Andai kata mereka Yahudi itu berkata pada waktu itu, sami'na wa ata'na, kami dengar ucapanmu dan kami taat perintahmu. Wasma' semata-mata, bukan wasma' ghaira musma'in. Wanzurna lakana khairan lahum, sungguh itu lebih baik bagi mereka, mimma qaluhu, dari apa yang telah mereka katakan tadi, wa qama, dan lebih adil, lebih tepat. Namun Bapak Ibu sekalian, walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila, tetapi mereka mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan mereka daripada rahmat Allah dengan sebab kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka pun tidak beriman kecuali hanya sedikit. Minhum, bahagian daripada mereka adalah Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanyakan apakah orang-orang Yahudi itu ada yang Muslim, ada Islam, ada. Tapi sangat-sangat sedikit, Pak. Jadi siapa juga orang-orang Mekah, orang-orang Madinah yang masuk Islam mengikuti akan Nabi Muhammad adalah orang-orang musyrik Mekah, orang-orang musyrik Madinah. Karena di Mekah dan di Madinah itu ada namanya orang Yahudi, ada namanya orang Nasrani yang punya kitab, dan ada yang namanya orang musyrik. Orang musyrik itu adalah orang-orang jahiliyah, dia tidak punya kitab, mereka menyembah berhala, Pak. Jadi mereka menyembah Lata dan Uzza. Namun dengan satu keyakinan, Pak. Apa yakin mereka? Mereka menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza hubban lillah, karena cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka dakwakan pada waktu itu. Karena mereka cinta kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, namun dengan cara adalah mereka menyembah berhala. Ketika dakwah mereka menyembah berhala karena cintanya kepada Allah, Allah menurunkan ayat di dalam surah Ali Imran. Apa ayatnya? Jikalau kamu mencintai Allah, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, kata Nabi, Allah perintahkan, kul in kuntum tuhibbunallah, hai Muhammad,
Katakan kepada mereka orang-orang musyrik Mekah, orang-orang musyrik Madinah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah daku. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta kepadamu. Jadi cara cinta kepada Allah bukan dengan sembah berhala. Cara mencintai Allah, ikuti diriku. Yang pertama, Anda beriman dan Islam, kemudian Anda beribadah sebagaimana aku ibadah, kata Nabi. Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi dengan turunan ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu berbondong-bondong masuk Islam, afwaja, yakni berbondong-bondong masuk Islam. Sementara orang Yahudi dan orang Nasrani hanya sedikit, Pak. Fala yu'minuna illa qalila, hanya sedikit yang masuk Islam. Yang lain masih mempertahankan status quo, yaitu masih yakin dengan Taurat dan yakin dengan Injilnya sampai hari ini. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Ayat berikutnya, wahai orang-orang yang sudah diberikan kitab. Ini Allah Ta'ala mengajak mereka melalui Nabi Muhammad, aminu bima nazzalna. Hai orang-orang yang sudah punya kitab Taurat, berimanlah kamu dengan apa yang telah kami turunkan, minal Qur'ani, daripada Al-Quran. Nah, jadi Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW memfirmankan dalam Al-Quran, mengajak mereka untuk beriman kepada Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Nah, Al-Quran itu adalah membenarkan apa saja yang ada bersamamu daripada kitab Taurat. Jadi datangnya Al-Quran, Pak, membenarkan Taurat. Bukan datang Al-Quran melawan dengan Taurat, tidak. Membenarkan apa yang ada dalam Taurat, tidak melawan. Cuma ada penambahan-penambahan. Ya kan, ada penambahan-penambahan. Tapi yang jelas Al-Quran dengan Taurat tidak berlawanan. Tidak berlawanan. Paling-paling beda dalam masalah ibadah, Pak. Masalah ibadah. Bagaimana kita sholat, di Taurat bagaimana, sholat bagaimana, kita tidak tahu juga. Masalah infak misalnya, masalah pernikahan, masalah muamalah, masalah jihad, itu beda. Tetapi semua isi yang ada di Taurat dibenarkan oleh Al-Quran. Tapi mereka tetap tak mau. Min qabli an tatmisa wujuha, sebelum bahwa kami hapus akan wajahmu. Apa itu? Namhu ma fiha, kami hapuskan apa saja yang ada di wajah. Minal aini, daripada mata. Ini ancaman nih. Wal anfi, dan hidung. Wal hajibi, dan semua kening. Fanaruddaha ala adbariha, maka kami palingkan wajahnya kepada belakang. Atau kami laknat mereka seperti kami laknat akan sahabat-sahabat Sabtu. Apa sahabat Sabtu, Pak? Sahabat Sabtu adalah umat Nabi Daud yang ingkar kepada Daud dan ingkar kepada Zabur. Umat Nabi Daud hari besar dalam seminggu yaitu hari Sabtu, Pak.
Sebagaimana kita hari besar seminggu yaitu hari Jumat, mereka hari Sabtu. Hari Sabtu mereka berkumpul di tempat ibadah mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pada hari Sabtu, karena mereka memang kebanyakan orang-orang nelayan, hari Sabtu ikan sangat banyak, Pak. Di pinggir laut sangat banyak ikan, dalam sungai sangat banyak ikan. Pokok di mana ada selokan ikannya sangat banyak. Nabi Daud melarang mereka tidak boleh ambil ikan hari Sabtu. Tidak boleh ambil ikan hari Sabtu. Ketika itu mereka menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama sami'na wa ata'na. Mereka mendengar dan mereka taat, yaitu tidak ambil ikan hari Sabtu. Tak ambil. Kelompok yang kedua ambil ikan hari Sabtu karena ikannya sangat banyak, diambil dan dia makan, dia jual. Ikannya sangat banyak, Pak. Kelompok yang ketiga, mereka berpolitik. Bagaimana politiknya? Pada hari Jumat, mereka tahan ikan dengan nyalanya, dengan jangnya, dengan bubainya, dengan apa saja yang ada pada waktu itu. Dia tahan ikan. Apakah di sungai, di selokan, ataupun di mana? Hari Sabtu mereka tak ambil ikan itu. Ikan masuk dalam bubai mereka, dalam jang mereka, dalam nyala mereka. Hari Minggu baru mereka ngambil. Jadi mereka berpolitik dengan Allah dan dengan Nabi Daud. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khashi'in. Kamu semua menjadi kera, apa? Jadi mereka umat Nabi Daud yang ambil ikan hari Sabtu, yang ambil ikan hari Minggu, kedua kelompok itu Pak jadi kera, jadi monyet. Yang selamat satu kelompok yang sami'na wa ta'ana, tidak ngambil ikan hari Sabtu, juga tidak ngambil ikan pada hari Minggu. Jadi maka Allah katakan kepada orang-orang Yahudi, berimanlah kamu kepada Al-Quran sebelum kami robah akan wajahmu, sebagaimana kami lanat akan sahib-sahib Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah urusan Allah itu tetap terjadi, Pak. Jadi qada Allah itu terjadi. Jadi pada masa itu ada orang-orang Yahudi, Pak, yang terhapus wajahnya, hilang matanya, hilang hidungnya, dan hilang keningnya, dan dibalik ke belakang. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Apa ayat berikutnya, Pak? Mereka tetap komitmen, Pak, dengan Taurat, dengan Injil. Juga orang-orang musyrik tetap komitmen dengan kemusyrikannya. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang musyrik kepada Allah. Jadi orang-orang yang syirik kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. Jadi dosa yang bukan syirik, Pak, sebesar apapun dosa Allah ampunkan. Makanya ada hadis kursi, Pak. Apa hadis kursi? Kata Allah, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lam tusyrik bi la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Andai kata Anda mendatangimu dengan penuh bumi dosa,
kita nanti menghadap Allah sebesar bumi dosa yang kita bawa kepada Allah. Kemudian kita tidak pernah mensyarikatkan Allah dengan satu apapun. La ataituka biqurabiha maghfiratan, akan kudatangimu dengan penuh bumi pengampunan. Sebesar bumi kita punya dosa, sebesar bumi pula Allah berikan pengampunan, asalkan kita tidak syirik kepada Allah. Makanya ampun dosa ada beberapa syarat. Yang pertama apa? Allah selalu mengampuni dosa kita sebesar apapun dosanya, selama nyawa tidak sampai ke gargara. Ini satu. Nyawa tidak sampai ke kerongkongan. Yang kedua, Allah mengampuni dosanya selama matahari tak terbit di barat. Kalau matahari terbit di barat dan tenggelam ke timur, Allah menutup untuk mengampuni dosa. Namun Allah menerima segala amal kebaikan yang kita kerjakan. Yang ketiga, dosa kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dosa syirik Allah tidak akan mengampuni. Allah mengampuni selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. Al-maghfiratu lahu, Allah mengampuni dosa baginya orang yang tidak syirik, dengan bawa Allah masukkan dia ke dalam surga bila azabnya dengan tanpa azab. Berbagai dosa yang kita kerjakan namun tidak syirik, ketika kita tobat Allah ampunkan, dan nanti masuk surga tanpa azab sedikit pun, langsung kita ke surga. Maka luar biasa nih amalan tauhid ya, amalan tauhid. Wa man syaa'a 'adzabuhu minal mu'minina bidzunubihi summa yudkhiluhul jannah. Dan siapa yang Allah kehendaki Allah azabkan daripada orang mukmin dengan berbagai macam dosanya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berusaha kita taubat kepada Allah, misalnya ada dosa kita 5, lalu kita taubat 3, yang 3 Allah ampunkan, yang 2 tidak. Kenapa? Karena kita tak bertobat pada 2 macam itu. Sampai mati kita ada sisa dosa 2 macam, Pak. 3 yang diampunkan karena kita bertobat kepadanya, 2 tidak diampunkan. Ketika 2 macam dosa yang tak diampunkan, Allah azabkan dulu kita, transit dulu di neraka, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Jadi kita mantan narapidana, mantan penghuni neraka. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita di setiap saat senantiasa bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari kematian, pada hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita terbebas daripada dosa. Hanya kita membawa iman dan amal soleh. Atau makanya Bapak Ibu sekalian, semua dosa kita taubat kepada Allah, jangan lupa. Jangan ada dosa yang terlewati kita tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu hadis Nabi, Pak. Alamatus syakawati arba'ah, kata Nabi. Tanda manusia binasa ada 4 macam. Apabila 4 macam ada pada kita, kita menjadi manusia yang binasa Pak di muka bumi ini. Apa itu? Yang pertama, nisyanud dunubil madhiyah. Kita lupa kepada dosa yang telah kita lakukan. Berbagai macam dosa kita sudah kerjakan. Apakah dosa itu dengan Allah atau dosa dengan manusia, kita lupa. Tak ingat lagi Pak dengan dosa-dosa itu. Wahya indallahi mahfudhah. Sementara dosa-dosa itu tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah tidur, Pak. Dalam catatan malaikat tetap ada apa? Kita yang berdosa sudah lupa dengan itu. Ini kita binasa hidup. Yang kedua, Pak,
Dzikrul hasanatil madiyah. Yang kedua, kita selalu ingat dengan kebaikan yang telah lalu. Kita ingat haji, kita ingat umrah, ingat sedekah kita, ingat zikir kita, ingat puasa kita, ingat baca Al-Quran kita, ingat sumbangan untuk anak yatim kita, ingat bantu masjid kita, dan sebagainya. Kita merenungkan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Wahia indallah makbulah mardudah. Padahal kebaikan itu pada Allah, apakah diterima ataupun ditolak, kita tidak tahu. Kita selalu mengingat-ingat akan kebaikan yang kita kerjakan. Ini tanda manusia binasa yang kedua, apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga, wan nadrul liman fawqaka fid dunya. Kita memperhatikan kepada orang di atas kita di segi dunia. Orang punya mobil, saya hanya punya motor. Ingat ke atas. Orang punya motor, saya hanya punya sepeda. Orang punya sepeda, saya hanya punya jalan kaki. Orang punya rumah permanen, saya punya rumah semi permanen. Orang punya rumah semi permanen, saya hanya punya rumah kayu. Orang hanya punya rumah kayu, saya hanya rumah sewa. Jadi kita lihat ke atas di segi dunia apa, sehingga terpacu pikiran kita untuk mengejar dunia itu. Yang terakhir, wan nazru liman tahtaka fid din. Kita selalu melihat kepada orang di bawah kita dalam segi agama. Saya solat dan solat berjamaah. Banyak orang yang tak berjamaah. Saya lebih unggul dalam ibadah. Saya puasa tambah dengan puasa sunat. Orang hanya puasa tapi tak puasa sunat. Saya zakat dan bersedekah. Ada orang hanya bersedekah tapi tak berzakat ataupun sebaliknya. Saya haji tambah umrah, orang haji pun tidak, apalagi umrah. Jadi kita lihat ke bawah di segi agama. Kalau empat macam ini Pak adab dalam prinsip hidup kita, kita menjadi manusia yang binasa. Kenapa bisa binasa, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita lupa kepada dosa, kita tak termotivasi untuk bertobat. Hidup kita tak termotivasi untuk minta ampun kepada Allah karena lupa dengan dosa-dosa itu. Apalagi kita ingat kebaikan, seolah-olah kita jadi orang baik sekali, Pak. Padahal ibadah yang kita lakukan belum tentu Allah terima. Ingat ke atas di segi dunia. Kita sibuk di dunia, Pak. Lari pagi, siang malam, banting tulang, peras keringat, mengejar dunia. Dan tak pernah kita kejar akhirat, karena kita anggap kita sudah lebih mampuni ketimbang yang lain. Jadi, dari itu Bapak Ibu sekalian, setiap dosa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan mengampuni kecuali syirik kepada Allah. Ada yang mau tanya? Waalaikumsalam. Tegeduk. Ya. Ya.
Terima kasih. Hana musti getanya berobat badukun. Kita berobat kepada dokter sekalipun, apabila ada satu keyakinan bahwa dokter itu bisa menyembuhkan, kita akan jadi syirik. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maritu fallahu yashfi. Apabila diriku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Adapun dokter, adapun para tabib atau siapa, itu adalah perantara untuk mengobati kita. Ketika kita datang ke dukun misalnya, kita meyakinkan dia memang dukun, tetapi tidak meyakinkan dia dapat menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita nak cari. Kedai pun dukun itu juga tak betul. Kedai pun dukun juga tak betul. Yang betul adalah orang yang mengobati kita dengan Al-Quran. Misalnya ru'yah. Kalau hari ini misalnya tanya tajak Abu Kutakrung, Al-Quran yang baca, gepruh lang iya. Contoh mana? Nyelumbi sabuh amalan. Menyo kenang tihir tunggu. Ni coi sabuh bangkung. Dengar begat. Ni coi sabuh bangkung, kemudian nebuh sirah lagi. Nebuh sirah bacut. Leo nebuh sirah ne dua. Linduk pu ne baca Al-Fatihah 7 ke. Lenya nepruh. Nepruh lagi. Olehnya ne baca awal Al-Baqarah 7 ke. Dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ya. Nya juga membaca 7 juga. Olehnya membaca akhir Al-Baqarah. Lebuh ayat. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah, dan seterusnya. Nya juga membaca 7 juga. Olehnya membaca kul wallahu ahad 7 ke. Kul a'udzu birabbil falaq 7 ke. Kul a'udzu birabbin nas 7 ke. Ya, membaca 7 ke. Niup lang iya. Segala membaca kul wallahu ahad, habis membaca bunuh akhir Al-Baqarah, membaca ayat kursi 7 ke. Pro. Nijib, ngosok bahasa badan. Insyaallah selesai daripada sihir. Ataupun nempel rumah aku. Ni cok inyan sabuh hayat nebuk sirah bacut baca tu juga kalau bahasanya. Cok nempel rumah. Insyaallah gadah sihir. Payah lo ulangi? Payah lo ulangi? 3 tu. Ni cok i sabuh bangkung nebuk sirah. Karena sirahnya melawan jin nebuk sirah. Olehnya membaca Al-Fatihah 7 ke. Awal Al-Baqarah 7 ke. Dari Alif Lam Mim sampai oleh kamu muflihun. Olehnya membaca ayat kursi 7 ke. Akhir Al-Baqarah 7 ke. Mulai daripada lillahi ma fi samawati, lebuh ayat. Olehnya membaca Al-Ikhlas 7 ke. Qul a'udzu birabbil falaq 7 ke. Qul a'udzu birabbin nas 7 ke. Setiap 7 ke dibaca nepruh lang i tengok. Nepruh. Nyan ke necok nejib dan gosok basuh badan. Insyaallah selesai. Jadi kita bisa berobat sendiri, Pak. Olehnya mana orang yang ubat baron, kayak mana ji, mana bacaannya laju. Nepruh insyaallah boleh. Nah orang kamu mewel ngampung ku, cok i raja beryakin. Bebre tengok. Mang kan lebih bak dukun yang ku pakah. Nyantanya yang Pak necok ijazah iron tengku yang. Nyai lu lucok ijazah Pak Syekh Ali Jabir. Pak Syekh Ali Jabir. Kak lanjut. Bisa jadi satu lagi.
Ampun. Salam. Ya. Nah, jadi taubat daripada syirik yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Hana mada astaghfirullah. Jadi dosa-dosa yang lain mada dengan astaghfirullah, dengan menyesal, tidak mengulangi lagi. Tapi ketika dia syirik menyesal, hana tak ulang le dengan astaghfirullah, hana ampun. Ya, tapi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Tanya yang empat yang menjadi sumber syirik. Ya, kalian. Allah nupegah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dianya Allah itu esa. Allah satu. Itanya prinsip Trinitas. Tuhan 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan anak atau lainnya. Ini enggak syirik dalam boh. Jadi Tuhan esa, kita menganggap Tuhan tidak esa. Tuhan 3 ataupun Tuhan 2. Sabo. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itanya tak melakukan ba Allah. Gaya abah mamai bunuh tanya, tak percaya dukun pulih ba dukunnya. Tak melakukan ba Allah. Tak melakukan ba kuburan. Tak melakukan hina nunggu. Pokok tak melakukan semata-mata ba Allah. Yang kedua syirik. Yang kelima belum. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tak diperanakkan. Tanya tak ucapkan selamat Natal. Selamat Natal. Ada pengakuan di sana selamat hari lahir anak Tuhan. Ini syirik tu. Syirik ni. Ada pengakuan yang bahwa hari Natal itu hari lahir anak Tuhan. Pada 25 Desember. Bahkan Isa lahir keduanya. Dan Isa bukan anak Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Yang keempat pun, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Itu tak sama Tuhan dengan yang lain. Tak sama Tuhan yang lain. Padahal kata Allah apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa Allah Ta'ala dengan sesuatu. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah mukhalafah dengan yang baru. Tak sama Tuhan dengan yang baru. Hinanya menjadi syirik. Nampak? Jadi hina mentang put boh tanya syirik tu. Ya. Ya hana ampunan. Sejauh saja mereka telah kembali kepada jalan yang dulu, mencoba sebagaimana kita katakannya ampun. Ya. Sebesar apapun dia. Ya. Betul. Sebesar apapun dia syirik atau tidak Tuhan itu hati. Macam banyak menguji itu mencoba. Kita main wo pom. Ya, terima kasih. Ya. Mengucapkan dengan ucapan sama Natal coba contoh ada kayak kami adanya ke dalam hidup berkesan sama ini Pak sebelum Ya. jadi dalam Natal dalam kita punya kesamaan yang ucapan. Jadi ucapannya sangat berbahaya. Ucapan. Sehingga sira urang non muslim ayolah ucap selamat Natal kepada kita. Oh, saya tak mau. Hai, itu kan cuma ucapan. Ucapan.
Tak jawab haji. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu apa? Ucapan juga. Itu Anda dari kafir menjadi muslim karena ucapan. Hanya ucapan, Pak. Kita sangat haram dengan seorang perempuan. Luar biasa haramnya. Hanya satu ucapan walau main-main, Pak. Satu ucapan walau main-main. Masjid raun Bang Nadir. Yang 4 nalhe naju. Saksi dua rau lintu seruang ku paka. Itu nada baru sampai rumah ni nang nang. Ku paka. Ane long ku nikah ke raun beh. Ke ku paka okey. Mayang-mayang. Pukomen. Tahan, tapuhan. Tah. Jadi walau main-main. Cepat. Tanya rumah di rumah. Tahu. Kem-kem kena aku cerai kah apa? Main-main. Jatuh bukan? Jatuh. Itu hanya ucapan. Jadi kalau mereka hanya ucapan, dengan ucapan itulah kita jadi muslim, kita jadi nikah, kita jadi cerai. Ya, sabuh keyakinan ji. Asalnya keyakinan. Makanya ilun tuan hanya seprinsip, Pak. Walau lama ngen Quraisy Syihab. Nah, Quraisy Syihab gue ganyan. Boleh-boleh saja untuk basa-basi. Untuk basa-basi. Itu yang keyakinan dengan selamat Natal lahirnya Tuhan. Tapi basa-basi saja. Saya tak seprinsip dengan itu walau dia memang ulama besar. Long lebih seprinsip dengan Ali Jabir, dengan Abdul Samad dan Islam garis lurus lainnya. Long tetap halungkun tapi orang yang orangnya. Walau Kena nikah saya dah pertama kena ni. Yai pernikahannya kena ni. Yang kedua kena kawaket. Nikah kawaket. Tapi menyuana tetap sah. Memang neroi. Nyokon kena neroi. Ya kan? Tapi menyuana neroi depak walau mayang-mayang tetap sah. Kah? Kabeh? Demikianlah kajian pada malam ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.